Perkenalkan, saya Wahyu Trilaksono dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa. Di sini saya ingin membuat video presentasi untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan. Hari ini akan mempresentasikan sebuah topik yang sangat relevan dan menarik di era kita sekarang ini, yaitu literasi digital dan kemanusiaan dalam bingkai kebudayaan. Kita akan membahas bagaimana teknologi digital mempengaruhi kita sebagai manusia dan bagaimana kebudayaan kita menjadi fondasi serta filter dalam interaksi tersebut. Kita hidup di era yang sangat dinamis, sering disebut era digital. Teknologi digital seperti internet, media sosial, dan smartphone telah mengubah cara kita bekerja, belajar, dan bersosialisasi. Ini tentu membawa banyak peluang, seperti akses informasi yang sangat terbatas, kemudahan komunikasi lintas batas negara, dan inovasi di berbagai bidang. Namun, di sisi lain, era digital juga membawa tantangan serius. Kita dihadapkan pada banjir informasi yang tidak semua benar, memicu hoax dan disinformasi, isu cyberbullying, dan dampak negatif media sosial terhadap kesehatan mental juga menjadi perhatian. Nah, disinilah pertanyaan pentingnya, mengapa kita harus melibatkan aspek kemanusiaan dan kebudayaan dalam diskusi tentang literasi digital? Karena teknologi itu sejatinya hanyalah alat. Ini dari sebuah perubahan adalah kita, manusia dan manusia hidup dalam sebuah konteks, yaitu kebudayaan. Kebudayaan adalah fondasi nilai, etika, dan identitas kita. Tanpa mempertimbangkan dua hal ini, kita mungkin akan kehilangan arah dalam arus digitalisasi. Mari kita pahami dulu apa itu literasi digital. Seringkali, orang mengira literasi digital hanya berarti bisa menggunakan smartphone atau berselancar di internet. Padahal, definisinya jauh lebih luas. Literasi digital adalah kemampuan komprehensif untuk tidak hanya mempresentasikan teknologi, tetapi juga mampu menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat, dan mengkomunikasikan informasi secara efektif dan etis di lingkungan digital. Ada 4 komponen penting yang perlu kita kuasai. 1. Kemampuan teknis. Ini adalah dasar. Kita harus mengoperasikan perangkat keras dan lunak serta berbagai aplikasi dan platform digital. 2. Pemahaman kritis. Ini jauh lebih penting. Kita harus mampu menyaring informasi, menganalisis konteks, mengenali bias, dan membedakan mana informasi yang faktual, opini atau bahkan hoax, dan diinformasikan jangan langsung percaya apa yang dilihat. 3. Etika digital. Ini adalah tentang perilaku. Kita harus memahami norma dan etika dalam berinteraksi di dunia maya, menjaga privasi diri dan orang lain, menjaga keamanan data, dan menjadi warga digital yang bertanggung jawab, digital citizens. 4. Partisipasi dan kreasi. Literasi digital juga mendorong kita untuk tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga produsen konten. Kita harus mampu menciptakan dan berbagai konteks secara positif, serta berkolaborasi dengan orang lain di ruang digital. Selanjutnya, mari kita soroti dimensi kemanusiaan. Di era digital, teknologi digital sangat mempengaruhi esensi diri kita sebagai manusia dan ini perlu kita sadari. 1. Identitas diri.
Dunia digital memberikan kita kebebasan untuk mengekspresikan diri, bahkan menciptakan persona yang berbeda. Namun, ini juga bisa menjadi tantangan bagaimana kita menjaga identitas otentik kita di tengah godaan anonimitas atau tuntutan pencitraan. Bagaimana pula identitas kelompok atau budaya kita dipertahankan di tengah arus globalisasi informasi. 2. Hubungan sosial. Media sosial menghubungkan kita dengan banyak orang di seluruh dunia. Tapi, apakah kualitas hubungan ini sebanding dengan hubungan tatap muka? Seringkali kita merasa lebih terhubung secara virtual, tapi terasing secara fisik dari orang-orang terdekat. Penting untuk mencari keseimbangan. 3. Empati dan moralitas. Kemudahan bersembunyi di balik layar bisa mengurangi rasa empati. Kita melihat fenomena sharing bullying dan ujaran kebencian yang merajalela. Literasi digital yang baik seharusnya kita hanya tentang kecepatan berinteraksi, tetapi juga tentang bagaimana kita menjaga moralitas dan empati dalam setiap tulisan atau komentar. Kesejahteraan mental. Penggunaan digital yang berlebihan dapat menyebabkan kelelahan digital, kecepatan karena takut ketinggalan (FOMO), atau bahkan perbandingan sosial yang tidak sehat. Pentingnya untuk memahami konsep digital well-being, yaitu bagaimana kita menggunakan teknologi secara seimbang untuk mendukung bukan mengganggu kesehatan mental kita. Bagaimana kebudayaan berperan dalam semua ini? Kebudayaan adalah bingkai besar yang melingkupi kita, sebab kompas nilai. Budaya kita dengan segala kearifan lokalnya menyediakan kompas moral dan etika. Nilai-nilai seperti gotong royong, tepo saliro, toleransi atau empati, unggah-ungguh, toto kromo, seharusnya tetap menjadi panduan dalam perilaku kita di ruang digital. Selanjutnya, sebagai filter adaptasi. Kebudayaan juga bertindak sebagai filter. Kita tidak serta-merta menerima semua teknologi atau tren digital tanpa saring. Budaya, kita menentukan bagaimana teknologi itu diinterpretasikan, dimodifikasi, dan diintegrasikan agar sesuai dengan norma dan kebutuhan lokal. Yang ketiga, sebagai sumber identitas. Di tengah arus globalisasi yang cenderung homogen, kebudayaan adalah sumber identitas yang kuat. Ia membantu kita mempertahankan jati diri sebagai individu dan kelompok. Siapa saja aktor kunci dalam bingkai kebudayaan ini? 1. Keluarga adalah lembaga pertama dan utama dalam membentuk karakter dan etika digital dasar anak-anak. 2. Komunitas adat atau lokal. Mereka adalah penjaga tradisi dan kearifan lokal yang dapat menjadi jembatan antara nilai-nilai luhur dan praktik digital. 3. Lembaga pendidikan dan agama. Sekolah, pesantren, dan institusi keagamaan memiliki peran vital dalam membentuk karakter dan etika individu, termasuk dalam penggunaan digital dan yang bertanggung jawab. Media dan seniman. Mereka bukan hanya penyebar informasi, tetapi juga perefleksi dan pencipta nilai budaya melalui karya-karya digital mereka. Sebagai contohnya, konkret bagaimana kebudayaan membentuk literasi digital dan kemanusiaan, mari kita lihat konsep santiswaran. Ini adalah istilah yang saya gunakan untuk merujuk pada perpaduan harmonis antara nilai-nilai Islam yang diwakili oleh santri dengan tradisi dan seni Jawa yang diwakili oleh suwaran.
Ini adalah contoh nyata bagaimana sebuah budaya kita mengakulturasi pengaruh luar tanpa kehilangan identitas asli. Dalam konteks digital, Sandiwara ini termanifestasi dalam beberapa wujud. 1. Etika digital beradab. Orang Jawa yang kuat nilai sandiwaranya akan cenderung menerapkan unggah-ungguh dan tepo saliro dalam berinteraksi online, menghadiri ujaran kasar atau provokasi. 2. Kreasi konten bermuatan lokal religius. Kita bisa melihat banyak konten di media sosial seperti video, dakwah, dan diiringi tembang Jawa, vlog tentang tradisi keagamaan lokal dan khas Jawa, atau bahkan konten edukasi filosofi Jawa yang dipadukan dengan nilai-nilai Islam. Ketiga, komunitas online berbasis keagamaan atau adat. Banyak grup media sosial yang menjadi wadah bagi pengajian virtual, arisan budaya, atau diskusi mendalam tentang filosofi Jawa yang diwarnai perspektif Islam. Ini adalah cara baru untuk menjaga silaturahmi dan melestarikan budaya. Untuk lebih mengilustrasikan, mari kita lihat studi kasus yang menarik. Diaspora Reog Ponorogo di Amerika Serikat. Ini adalah contoh sempurna bagaimana literasi digital bertemu dengan kemanusiaan dan kebudayaan di lingkungan yang jauh berbeda. Komunitas Jawa di Amerika yang kebanyakan adalah keturunan transmigran atau profesional berupa keras melestarikan reog. Ini bukan hal mudah, mengingat tantangan geografis dan budaya Amerika yang sangat dominan. Di sini peran literasi digital menjadi krusial. Mereka menggunakan YouTube dan Instagram untuk mempromosikan dan mendokumentasikan pertunjukan reog, memperkenalkan kepada audiens global. Aplikasi pesan install dan video call sangat vital untuk koordinasi komunitas, memungkinkan mereka merencanakan latihan dan pertunjukan meskipun terpencar. Menjadi digital juga menjadi alat untuk meregenerasi minat, menarik generasi muda diaspora agar mau belajar dan terlihat dalam reog. Hasilnya terlihat bagaimana kemanusiaan dan kebudayaan mereka terbingkai di sini. Identitas kuat. Reog menjadi simbol jati diri yang kokoh, sumber kebanggaan budaya dan perantauan, solidaritas sosial. Literasi digital mempererat ikatan dan semangat gotong royong antar anggota paguyuban. Keseimbangan hidup. Bagi banyak diaspora, reog menjadi semacam katarsis atau pelampiasan positif dan tekanan hidup modern di US. Cara mereka merasa terhubung dengan rumah. Meskipun ada banyak peluang, kita juga harus mengakui adanya kesenjangan dan tantangan dalam isu ini. 1. Kesadaran dan inklusi. Tidak semua orang memiliki tingkat literasi digital yang sama. Masih ada kesenjangan akses dan kemampuan, terutama di daerah terpencil atau pada kelompok usia tertentu, yang bisa memperlebar kesenjangan sosial. 2. Konservasi otentitas digital kadang membawa tantangan pada keaslian budaya. Bagaimana kita memastikan bahwa pakem dan nilai-nilai asli sebuah seni atau tradisi tetap terjaga, tidak tereduksi menjadi sekadar konten hiburan yang komersial. 3. Manajemen informasi dan disinformasi. Ini adalah tantangan terbesar di era sekarang. Bagaimana kita sebagai individu dan masyarakat bisa secara efektif
menyaring informasi, mencegah penyebaran hoaks, dan melindungi diri dari dampak negatif diinformasikan terhadap mentalitas dan stabilitas sosial. 4. Regenerasi berkelanjutan. Tantangan lainnya adalah bagaimana kita memastikan literasi digital ini diturunkan kepada generasi mendatang tidak hanya sebagai keterampilan, tetapi juga dengan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai kebudayaan dan kemanusiaan yang kuat agar mereka tidak kehilangan akar. Melibatkan tantangan tersebut, ada beberapa rekomendasi dan arah masa depan yang bisa kita lakukan. 1. Pengembangan kurikulum literasi digital berbasis budaya. Penting untuk menginteraksi nilai-nilai lokal dan kearifan budaya kita ke dalam materi literasi digital. Baik di pendidikan formal maupun non-formal, ini akan mendorong pemahaman kritis dan etika digital yang relevan dengan konteks kita. 2. Pemberdayaan komunitas lokal. Berikan pelatihan literasi digital yang disesuaikan dengan kebutuhan komunitas, dorong mereka untuk menjadi pencipta konten budaya dan otentis, bukan hanya konsumen pasif. 3. Kolaborasi multitask leader. Pemerintah, akademis, komunitas adat, seniman, dan bahkan industri teknologi harus bersinergi bersama-sama. Kita bisa membangun ekosistem digital yang tidak hanya canggih, tetapi juga humanis dan menunjukkan tinggi budaya. Riset lebih lanjut. Tema ini masih sangat luas. Kita perlu lebih banyak penelitian mendalam untuk memahami dampak jangka panjang literasi digital pada nilai kemanusiaan dan dinamika budaya kita, sehingga kita bisa membuat kebijakan dan strategi yang lebih tepat. Literasi digital adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir. Kemanusiaan dan kebudayaan adalah kompas kita dalam perjalanan ini. Mari bersama menciptakan masa depan digital yang bermartabat dan menunjukkan tinggi nilai-nilai luhur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.